Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum kita memasuki ruangan kelas kita, baik kedua silakan mempersiapkan peserta didik. Silakan. Siap gerak, luruskan. Lurus. Siap gerak. Kepada Bapak Guru kita bersalam. Selamat pagi, Pak. Baik pagi. Silakan masuk. Clara. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Oke, syukur. Ya, kita berdoa kepada Tuhan karena kalian masih diberikan kesehatan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulainya, mengawalinya dengan doa pembuka dan lagu pembuka. Oke, siapa di sini dulu yang mau membawa doa pembuka kita? Oke, Clara, silakan Clara. Oke, baik. Setelah kita berdoa, sekarang kita masuk untuk doa lagu pembuka. Siapa di sini yang tahu lagunya tentang Tua Bapak apa kabar? Coba. Semua kita tahu. Mari kita berdiri untuk bernyanyi. Bernyanyi dengan semangat ya. Ayo.
berdiri, tak ke kanan dan putar berdiri, boleh lupa lagi. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ada baiknya Bapak untuk mengabsen dulu kehadiran kita ya. Angel, Alexander, Asna Kirana, Bosco, Clara, Desita, Elis, Tia Angel, Vero, Vedorin, Hadir Pak. Glenia, Indri, Lomoria, Marvel, Hadir Pak. Permata, Vincent Cilia, Simon Bro, Hadir Pak. Taruli, Hadir Pak. Tio Manda, Vero Simbolon. Oke, baik, semua hadir ya. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang penggolongan sakramen. Tapi sebelum lebih lanjut tentang penggolongan sakramen, adakah di sini atau anak-anak sekalian masih mengingat tentang pembelajaran kita yang sudah lewat? Ada? Tangan siapa? Ya, Alex, silakan. Oke, sakramen. Baik. Apa itu sakramen tadi? Coba, siapa? Oh, ya, silakan Taruli. Sarana. Oke, kurang sedikit lagi pas. Ada lain? Iya, sarana kehadiran Allah melalui gereja. Apa saja contohnya? Saya bisa berikan. Oke, Vincent Cilia. Oke, ada lagi? Apakah itu? Patung berbungkus dan benda-benda deposit. Oke, baik, terima kasih. Semua masih mengingat tentang pembelajaran kita yang sudah lewat. Oke, baik. Sekarang pembelajaran kita adalah tentang penggolongan sakramen-sakramen. Adapun model yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini adalah tentang PBL, model PBL, yaitu Problem Based Learning, atau bisa dikatakan bahasa Inggrisnya pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita nanti hari ini membentuk kelompok untuk mengerjakan sesuatu hal, ya. Baik. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Bapak membacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, di mana peserta didik mampu menjelaskan penggolongan sakramen berdasarkan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan penggolongan sakramen berdasarkan kekhasan dan keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan penggolongan sakramen berdasarkan karakteristiknya. Seperti ini adalah tujuan yang harus kita tempuh, harus yang kita dapat, ya. Kemudian untuk lebih lanjut tentang penggolongan sakramen, ada beberapa hal yang akan Bapak berikan pertanyaan kepada kita semua. Yang pertama, berapa jumlah sakramen dalam gereja Katolik? Ayo siapa? Oke, baik. Asna, silakan. 7. Siapa bisa memberikan penyebutannya? Oke, Bosco.
krisma, orang-orang sakit, sakramen tobat, perkawinan dan imam. Oke, bagus ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut kalian apa kesamaan antara sakramen baptis, krisma, dan ekaristi sehingga ketiganya sering dipelajari bersama? Siapa? Sumanur dari pertama sekalian. Ayo, baik, Sumanur silakan. Karena ketiganya menjadikan awal kita menjadi umat Katolik dan membantu kita bertumbuh dalam iman. Baik. Yang ketiga ini adalah awal yang harus pertama-tama kita terima untuk menerima sakramen selanjutnya serta untuk pertumbuhan iman kita. Oke, baik. Yang ketiga, di antara 7 sakramen, sakramen manakah yang hanya boleh diterima sekali seumur hidup? Ayo. Oke, baik. Si Pero. Ketiganya karena sakramen baptis, krisma, dan baptisan hanya dapat diterima sekali karena pendalamannya tidak bisa dilakukan. Karena Pendalamannya tidak bisa dilakukan. tanda rahmatnya tidak bisa diulangi lagi atau dimaterakan secara kekal. Materai rohani ya, tidak bisa lagi diulang kembali. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pematik yang terakhir. Sakramen apa yang memberikan penyembuhan atau pengampunan? Oke, dari sini dulu kita ya. Ya, silakan Pio. Sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Karena lewat sakramen ini Tuhan mengampuni dosa dan memberi kekuatan. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua yang memberi jawaban. Jadi adik-adik, penggolongan sakramen itu ada terbentuk beberapa hal atau dikelompokkan dalam beberapa hal bentuk. Yaitu yang pertama, penggolongan sakramen menurut fungsinya. Kemudian yang kedua, penggolongan sakramen menurut kekasan dan keistimewaan. Kemudian yang ketiga, penggolongan menurut karakteristiknya. Oke? Sebelum lebih lanjut lagi tentang apa saja yang termasuk dalam penggolongan sakramen menurut fungsinya, apa saja sakramen yang tergolong dalam kekasan dan keistimewaan, ada video yang akan Bapak tunjukkan sama kita. Mari kita sama-sama untuk menontonnya ya. Ya, selamat datang di UB Production. Dalam 3 menit ke depan, kita akan membahas 7 sakramen dalam gereja Katolik secara singkat tapi jelas. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Sakramen baptis. Baptis adalah pintu gerbang menuju kehidupan Kristiani. Melalui sakramen ini, kita dibersihkan dari dosa asal dan dilahirkan kembali dalam Kristus. Air menjadi lambang kehidupan baru. Biasanya diberikan kepada bayi, tapi bisa juga diterima oleh orang dewasa yang baru bertobat. 2. Sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan Kristiani. Kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Sakramen ini mempererat persatuan kita dengan Tuhan dan gereja. Kita dipanggil untuk mengikuti misa dan menyambut komuni secara teratur. 3. Sakramen penguatan atau krisma. Krisma adalah penyempurnaan dari baptis. Dalam sakramen ini, kita menerima karunia Roh Kudus secara penuh. Uskup mengurapi dahi dengan minyak krisma suci. Ini memberi kekuatan spiritual untuk bersaksi sebagai murid Kristus. 4. Sakramen tobat atau pengakuan dosa. Melalui pengakuan dosa, kita menerima pengampunan dari Allah. Kita datang dengan hati yang menyesal, mengaku dosa kepada imam, lalu menerima absolusi.
Sakramen ini mengembalikan rahmat yang hilang akibat dosa berat. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang yang sakit berat, lanjut usia, atau menghadapi operasi serius, iman, mengurangi daging, dan tangan dengan niat suci, memohon kekuatan, kedamaian, bahkan kesembuhan, jika Allah kehendaki. 6. Sakramen imamat. Sakramen imamat adalah tabisan suci bagi mereka yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Diakan, imam, dan uskup, mereka bertugas mengajar, menguduskan, dan memimpin umat, serta mempersembahkan ekaristi. 7. Sakramen perkawinan. Perkawinan menyatukan pria dan wanita dalam cinta yang kudus. Dalam gereja Katolik, perkawinan adalah perjanjian seumur hidup di hadapan Allah yang membuka jalan menuju kekudusan bersama dalam keluarga. 7. Sakramen ini bukan hanya simbol, tapi sungguh-sungguh menghadirkan rahmat Allah. Melalui sakramen, kita dipersatukan lebih erat dengan Kristus dan gereja. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe. Jelas semua? Setelah melihat video tadi, sekarang kita mari mengamati gambar ya. Gambar ini mari kita amati dulu. Ini adalah gambar ketujuh sakramen tadi yang ada di video. Judul kita ini tentang penggolongan sakramen. Ya, ingat. Pertama itu penggolongan sakramen menurut fungsinya, ya kan? Kalau penggolongan sakramen menurut fungsinya itu terbagi menjadi 3 penggolongan. Jadi yang pertama itu sakramen inisiasi, yang kedua sakramen penyembuhan, kemudian yang ketiga sakramen panggilan. Oke? Inisiasi adalah sakramen baptis, itu baptisan yang ada anak-anak yang belum menikah. Kemudian sakramen krisma, kemudian sakramen ekaristi di tengah-tengahnya. Kemudian sakramen penyembuhan. Oke? Kalau penyembuhan itu adalah sakramen tobat, di mana seorang ada di situ seorang pastor dan seorang anak yang sedang mengaku dosa. Kemudian yang kedua adalah sakramen pos. Tahu pos? Pos pengurapan orang sakit, yang dimana gambarnya di situ adalah seorang imam dan ada yang seorang yang sedang tertidur di kasur. Tertidur itu bukan berarti dia sedang sehat ya, tapi dia sedang sakit. Kemudian yang terakhir penggolongan sakramen panggilan atau persekutuan, yaitu sakramen perkawinan. Itu ya gambarnya. Kemudian sakramen ini dia. Itu pengelompokan sakramen menurut fungsinya. Kemudian penggolongan sakramen menurut kekasan dan keistimewaan. Sudah? Kekasan yang pertama itu disebut sebagai sakramen mayorat atau bisa dikatakan sebagai sakramen besar. Ya. Kalau sakramen mayorat yang besar adalah sakramen ekaristi dan sakramen baptis. Itu saja. Sudah? Yang kedua, sakramen minora atau sakramen kecil. Kenapa minora dikatakan? Karena mereka tidak bisa berdiri sendiri, ya. Yaitu sakramen tobat, pengurapan sakit, perkawinan, dan
Oke. Sekarang kita masuk ke pengelompokan yang ketiga apa tadi? Penggolongan sakramen menurut karakteristiknya. Yang pertama, dari yang lihat ini yang di depan ini semua. Yang pertama, penggolongan sakramen yang hanya dapat diterima satu kali seumur hidup. Coba, siapa yang bisa memberikan? Ya, Liz. Sakramen baptis, krisma, dan imamat. Ya, itu adalah sakramen yang hanya dapat diterima satu kali seumur hidup. Berikan untuk tepuk tangan. Oke. Pertanyaan kedua, pengelompokan yang kedua. Manakah di sini sakramen yang dapat diterima berulang kali? Coba. Oke, Marvel, silakan. Sakramen Eukaristik, sakramen pengampunan dosa, dan sakramen pengurapan ahli sakit. Oke, bagus. Sakramen Ekaristi, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen tobat atau pengakuan dosa. Oke, berikan tepuk tangan. Kemudian ada pengelompokan yang dikatakan seperti ini. Bisa diterima tapi dengan suatu persyaratan. Sakramen mana di sini? Nanti di sini. Ayo. Oke. Perosana. Sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan. Kenapa dikatakan harus ada persyaratan? Ada yang tahu kenapa harus dengan suatu persyaratan baru dapat diterima? Ada? Dikatakan seperti itu karena dalam sakramen perkawinan dalam gereja Katolik itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sudah tunggu meninggal dulu yang salah satu dari pasangan tersebut baru dapat menikah kembali seperti itu ya. Kemudian sakramen sebagai puncak dari segala sakramen. Ayo apa? Oke, Benedikia. Silakan. Apa? Sakramen Ekaristi, baptis apa? Ekaristi, sakramen sebagai puncak dari seluruh sakramen. Makanya kita tahu Ekaristi di tengah. Oke, paham semua tentang itu ya? Oke, baik. Sekarang mari kita mengerjakan pekerjaan tentang pengerjaan UKBD atau pengerjaan kelompok dari hal yang video kita lihat dan gambar yang sudah kita lihat dan dari penjelasan yang Bapak lakukan. Oke, baik. Kita bentuk dia kelompok hanya seperti ini saja ya. Ini nanti itu digabung aja mejanya. Oke, kalau ini dengan itu gabung. Oke, baik. Alexander Angel itu kelompok pertama. Alexander Nadia kelompok pertama. Asna Kirana kelompok pertama. Bosco kelompok pertama. Silakan ke sini ya. Ini ke sini ya. Digabungnya. Ayo. Kemudian kelompok kedua. Itu kita mulai dari si Clara. Ya, langsung berdiri enak. Clara, Desita, Elis, kemudian Fiorenza. Ya, langsung berdiri. Nanti di belakang dari kelompok 2 kita. Ya. Dari kelompok 1 di belakang kelompok 1. Ya. Ini dari 3 punya anak.
ya. Oke. Sini ya. Ya. Kemudian kelompok 3 di sini. Kelompok 3 itu adalah Verosimino, Glenitia, Indri dan Gloria. Sini. Ya. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 di sini adalah dari kelompok 3. Si Marvel, Permata, Vincentia, kemudian Sumanro. Silakan ke sini. Ya. Langsung bentuk aja. Ayo. Kemudian Aruli masuk ke kelompok si Glenitia. Silakan. Kemudian si Tio Amanda masuk ke kelompok orang si Bosco. Oke, ya. Si Vero masuk ke kelompok si Clara. Ya. Kelompoknya dua. Kemudian si Pedoli masuk ke kelompok orang si Sumatera. Dalam kelompoknya oke, baik. Di sini ada Bapak buat soalnya untuk kalian jawab dan kalian cari menggunakan handphone sebagai media kalian. Di sini bisa kalian searching dari dokumen gereja atau sumber-sumber iman gereja Katolik, ya. Kalian cari nanti dari sini dan tulis di sini jawabannya. Kemudian setelah selesai ini nanti kita akan mempresentasikannya ke depan. Oke, mengerti semua? Mengerti, Pak. Waktu pengerjaannya Bapak berikan waktu 20 menit ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Oke, silakan kita kerjakan. Oh iya, Bapak lupa ya. Ini ada handphonenya. Silakan. Ini handphone siapa? Oke, ini. Ini handphonenya. Oke, ada juga. Ini siapa? Kamu. Ini. Tadi. Ini. Ini bersama. Oke, ini. Oke, mata. Ini mau siapa? Ini bersama. Oke, jawabannya. Ini bersama. Lalu ini bersama. Oke, ini.
silakan dituliskan ya.
Sudah selesai semua? Kelompok satu ada berapa lagi? Kelompok dua ada berapa lagi? Soalnya berapa? Lagi. Kelompok tiga ada berapa lagi soalnya? Satu lagi. Kelompok empat?
Oke, baik. Sudah? Sudah, Pak. Ada berapa kelompok? Kelompok berapa yang belum selesai? Yang pertama ada? Ada? Sudah semua? Oke, baik. Silakan dipilih kelompok itu siapa nanti yang sebagai pembaca hasil untuk hasil kelompok pendidikan. Kemudian siapa nanti yang menulis atau ada nanti yang mau bertanya tentang apa yang sudah didapatkan di depan. Oke? Bisa dipersiapkan? Oke, baik. Tapi sebelum kita mau presentasikan, ada baiknya kita bernyanyi dulu karena saya sudah kurang semangat ini. Ya, ayo, baik. Silakan dulu berdiri. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Cinta, cinta Yesus yang kuberikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Tidak ini ada cinta. Tidak lemas, mari kita gerakkan tangannya dulu seperti ini melingkari ya, balik kembali. Oke, kemudian mari tarik nafas, buang pelan, tarik nafas dan teriak sekali. Oke, sudah semangat? Baik. Oke, baik. Silakan sekarang kita masuk ke dalam presentasi kelompok, ya. Kelompok pertama, silakan maju di depan semuanya.
Ya. Silakan nanti perkenalkan diri kelompok berapa ya, begitu ya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Pak, kami presentasikan dari kelompok kami. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Syukur Dewa Simbolo dan teman saya. Saya pertama bersama dengan Saya Dewi Sumona, saya Dalam Kasih, saya Dalam Sebentar. Jadi kali ini saya menjadi moderator. saya sebagai anggota. Saya sebagai anggota, saya sebagai anggota, saya menjadi menghubungi. Oke. Yang pertama ada pertanyaan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sakramen menurut Gereja Katolik. Yang kami dapat adalah sakramen adalah tanda lahiriah yang mengandung rahmat dunia. Apa sih arti dari tanda lahiriah itu? Jadi tanda lahiriah itu artinya benda, tindakan atau simbol yang bisa dilihat, disentuh atau dilakukan secara fisik dalam sakramen. Dan rahmat batinia adalah karunia atau kekuatan rohani dari Allah yang diberikan kepada orang yang menerima sakramen. Jadi setiap benda, tindakan atau simbol yang diberikan pada saat perayaan sakramen itu mengandung rahmat batinia, yaitu mengandung karunia dan kekuatan rohani. Yang kedua, setelah menjelaskan penggolongan sakramen berdasarkan fungsinya. Yang pertama, penggolongan sakramen berdasarkan fungsinya. Yang pertama sakramen ini penggolongan fungsi yang pertama sakramen inisiasi. Yang kedua sakramen penyembuhan. Yang ketiga sakramen pelayanan atau persekutuan. Di mana sakramen inisiasi adalah sakramen yang menandakan seorang telah diterima secara resmi menjadi anggota gereja. Yang kedua sakramen penyembuhan, sakramen pengakuan dan sakramen pengharapan orang sakit. Yesus Kristus, dokter jiwa dan tubuh kita yang telah mengampuni dan orang lumpuh dan telah memberi kembali kesehatan kepadanya. Yang ketiga sakramen pelayanan atau persekutuan. Sakramen pelayanan atau persekutuan dan perutusan yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Sakramen itu diarahkan kepada keselamatan kita sendiri. Yang ketiga, mengapa sakramen inisiasi yang penting bagi kehidupan iman seorang Katolik? Sakramen inisiasi ini dianggap penting bagi kehidupan iman seorang Katolik karena sakramen inisiasi adalah sakramen yang menandakan seseorang telah resmi menjadi anggota atau umat gereja. Sakramen inisiasi ini menjadi dasar dan fondasi kehidupan Kristen bagi seseorang. Baik, nomor 4. Apa perbedaan antara sakramen penyembuhan dan sakramen pelayanan? Jadi perbedaan dari sakramen penyembuhan pelayanan adalah sakramen penyembuhan adalah sakramen yang berfokus pada pemulihan dan pengampunan dosa serta penyembuhan rohani dan jasmani. Sedangkan sakramen pelayanan adalah sakramen yang berfokus pada pelayanan dalam komunitas gereja dan mempersiapkan seseorang untuk tugas-tugas tertentu dalam gereja. Jadi fokus yang pertama itu fokus dari penyembuhan, pengampunan, dan penyembuhan dosa dan luka rohani. Dan fokus untuk pelayanan yaitu pelayanan dan tugas pelayanan dalam tugas gereja. Untuk contoh dari sakramen penyembuhan yaitu sakramen tobat dan sakramen pengobatan orang sakit. Dan untuk sakramen pelayanan yaitu sakramen imamat dan perkawinan. Tujuan dari sakramen penyembuhan yaitu memulihkan hubungan dengan Allah, dan sedangkan tujuan dari sakramen pelayanan ialah membangun dan melayani komunitas. Yang kelima yaitu tuliskan atas pribadi sakramen mana yang paling bermakna bagi hidup imanmu. Jelaskan alasannya. Sakramen yang paling bermakna bagi hidup iman saya adalah sakramen Ekaristi. Karena saya merasa sakramen ini adalah puncak kehidupan Kristiani, di mana saya dapat secara nyata menerima Yesus dalam tubuh dan darahnya menguatkan saya dalam iman dan memberikan kekuatan rohani untuk melayani
membantu saya merasakan kehadiran Allah yang tak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh kehidupan rohani dan sakramen lainnya dalam gereja Katolik. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada saudara-saudari yang mau bertanya? Oke, baik. Karena presentasi mereka terlihat sangat bagus, mari kita berikan aplaus untuk mereka. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya kepada kelompok pertama, kelompok satu? Ada? Oh, Pio, silakan. Siapa yang dapat menerima sakramen imamat? Baik, terima kasih. Silakan kelompok memberikan jawaban. Siapakah yang dapat memberikannya atau menerima? Yang menerima sakramen imamat. Ayo. Baik, yang dapat menerima sakramen imamat adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu yang kudus sebagai pastor telah menjalani masa-masa seperti masa pradan, persudannya, masa toknya, gitu. Ya. Yaitu intinya yang menerima sakramen imamat itu adalah calon imam, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, begitu. Apakah saudara Pio dapat menjadi jawaban kami? Baik, saudara Hendrik. Apa perbedaan dari sakramen inisiasi dengan sakramen penyembuhan? Oke, apa perbedaan sakramen inisiasi dan sakramen penyembuhan? Baik, Oke, bisa? Oke, silakan. baik. Sakramen inisiasi adalah sakramen yang pertama kali kita terima atau gerbang untuk memasuki gereja, untuk masuk ke lingkupan umat Allah. Yaitu sakramen inisiasi sebagai menandakan seorang telah diterima secara resmi menjadi anggota gereja. Sakramen inisiasi menjadi dasar dan fondasi kehidupan Kristiani. Sakramen inisiasi menjadi awal partisipasi dalam kehidupan gereja. Dan sedangkan sakramen penyembuhan adalah sakramen yang berfokus pada pemulihan dan pengampunan dosa serta penyembuhan rohani dan jasmani. Apakah saudara yang tidak memberikan jawaban? Baik, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Oke, sampai situ saja kita tutup untuk presentasi dari kelompok satu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan dulu. Baik, kelompok dua, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sakramen sakramen. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Edi Sitularang sebagai moderator. Saya yang pertama saya sebagai pakar 1, saya Merdeka Sumbawa sebagai pakar 2, saya Violet Cisarang sebagai pakar 3, saya Jessica Padar sebagai ekonomi. Baik, presentasi kami akan dimulai dari Clara. Baik, kami akan membahas golongan berdasarkan fungsi. Yang pertama, sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri dari sakramen baptis,
Yang kedua ada sakramen penyembuhan. Sakramen penyembuhan terdiri dari dua, yaitu yang pertama sakramen tobat dan sakramen pengobatan orang sakit. Fungsi utama dari sakramen penyembuhan adalah melanjutkan upaya Kristus sebagai dokter jiwa dan raga, yaitu untuk menyembuhkan kerusakan akibat dosa dalam hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, sakramen ini memberikan persahabatan dengan Bapa Surgawi dan hubungan dengan sesama. Yang ketiga, sakramen pelayanan, perutusan dan persekutuan. Sakramen ini terdiri dari dua sakramen, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Fungsi utamanya diarahkan pada keselamatan orang lain. Sakramen ini diberikan untuk memberi rahmat dan bantuan khusus bagi perutusan dalam persekutuan gereja. Sakramen ini juga diterima oleh pasangan untuk membangun gereja yang katolik dilengkapi dengan kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok. Untuk kelompok 2 silakan. Hanya satu penanya saja. Ayo, sama. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ale. Jelaskan fungsi dari sakramen penyembuhan. Oke, jelaskan tentang fungsi dari sakramen penyembuhan. Ya, kelompok siapa yang beri jawaban? Oke, silakan Vero. Fungsi dari sakramen penyembuhan yang pertama, melanjutkan karya Kristus sebagai dokter jiwa dan raga, yaitu untuk menyembuhkan kerusakan akibat dosa dalam hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, sakramen ini memulihkan persahabatan kita dengan Bapa Surgawi dan hubungan kita dengan sesama. Baik, apakah saudara Alex bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Baik. Berikan aplaus yang meriah. Kelompok 2 silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju untuk presentasi hasilnya. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Di sini kami akan presentasikan tentang diskusi kami, yaitu dengan tema penggolongan sakramen berdasarkan kekasih. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya yang juga dapat sebagai moderator. Saya dari Dinas sebagai pekan 1. Saya Tanu Kesendaka sebagai pekan 2. Saya Carolina Sriwalungu sebagai pekan 3. Saya Morenda sebagai maju. Materi kami akan dibacakan oleh saudara kami Daruni. Kebaik yang pertama mengenai tentang mayora atau sakramen besar, di mana antara sakramen yang pertama adalah baptis. Baptis disebut sebagai sakramen mayora karena sebagai pintu gerbang masuk gereja atau dasar utama untuk menerima sakramen-sakramen penting lainnya. Langkah-langkah awal inisiasi dalam perjalanan iman seorang sebelum akhirnya menerima sakramen perbuatan dalam Roh Kudus. Memberi hak dengan menerima baptis, seseorang diberikan hak untuk menerima sakramen berikutnya dan pelayanan gereja. Dan yang kedua ada sakramen Ekaristi, di mana Ekaristi disebut sebagai sakramen mayora karena puncak dari semua sakramen atau rema. Yang kedua ada membahas tentang sakramen menora atau sakramen kecil. Yang pertama ada sakramen tobat, yang kedua ada sakramen pengobatan orang sakit, yang ketiga ada sakramen perkawinan, dan yang terakhir ada sakramen imamat. Disebut menora karena sakramen ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi atau mengarah ke perayaan Ekaristi. Sekian dari materi kami. Bagi teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Oke, hanya satu penanya untuk kelompok 3 siapa ya? Oke, Eli silakan. Sifat perkawinan dalam gereja Katolik adalah
Apa sifat perkawinan dalam gereja Katolik? Bisa? Kelompok 3 bisa? Ada jawabannya? Oke, ada? Baiklah, jawaban akan dijawab oleh panitia. Apa yang sudah dilakukan Tuhan yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Bagaimana? Ya. Oke, baik. Apa yang dipersatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu adalah ciri-ciri dalam gereja Katolik, ya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan kelompok 3 dan kelompok 4 silakan maju. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu penggolongan berdasarkan karakteristik sakramen. Yang pertama itu sakramen yang diterima hanya sekali seumur hidup dan tak terhapuskan. Sebelum kami memaparkan materi kami, jika kami perkenalkan diri, saya Risi Sembulun sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurwas. Perkenalkan nama saya Muhammad Sendiri sebagai kedua. Perkenalkan nama saya Hendrik Simbulan sebagai Pak Tiga. Perkenalkan saya Sunan Sembara sebagai penulis. Saya akan menjelaskan sakramen yang diterima hanya sekali seumur hidup dan tak terhapuskan, yaitu karena meninggalkan materai atau karakter rohani yang permanen pada jiwa penerima yang tidak dapat dihapus atau diulang lagi. Yang kedua, sakramen yang boleh diterima berulang-ulang kali, yaitu karena fungsinya sebagai saluran rahmat Tuhan untuk terus-menerus membaharui dan memperkuat hidup rohani umat, terutama karena kecenderungan manusia terhadap dosa. Yang ketiga, sakramen puncak dari seluruh sakramen, yaitu semua sakramen dan seluruh kehidupan Kristiani diarahkan dan diteguhkan oleh sakramen Kristiani. Selanjutnya materi kami akan dipaparkan oleh Permata. Karakteristik yang pertama yaitu diberi materai bekal atau diterima hanya sekali seumur hidup dan terhapuskan, yaitu yang pertama sakramen baptis. Sakramen baptis menandai hubungan permanen dengan Kristus, memberikan karakter sakramental yang tak terhapuskan pada umat dan melambangkan kelahiran baru yang terdapat di dalam seperti kelahiran dalam misi. Yang kedua, sakramen krisma karena memberikan karakter sakramental yaitu tanda rohani yang tak terhapuskan pada jiwa dunia. Yang ketiga adalah sakramen iman, yaitu karena meninggalkan tanda rohani yang tak terhapuskan dan bersifat permanen pada jiwa penerima. Yang kedua, sifat karakteristik boleh diterima berulang kali. Ada 3 sakramen dalam terima berulang kali, yaitu sakramen Eucharistik, sakramen Tobat, dan sakramen pemakaman Paskah. Pertama, sakramen Eucharistik dapat diterima berulang kali karena
sakramen Ekaristi dapat diterima berkali karena peradaan Ekaristi puncak segala perayaan dan dapat diterima berkali contohnya karena Ekaristi adalah makanan rohani dan perayaan kenalan akan misteri Paskah Kristus. Yang kedua, sakramen Tuhan. Karena manusia setelah dibaptis tidak memiliki kenalan pada dan cenderung berdosa, sehingga perlunya dan berbagai diri secara terus-menerus. Yang ketiga, sakramen pengurapan bangsa. Karena tidak menciptakan tanda hari yang tak terhapuskan atau karakter seperti baptis, krisma dan baptisan suci, tetapi bersifat melayani kebutuhan umat beriman yang sedang menderita sakit atau usia lanjut. Selanjutnya, puncak dari seluruh sakramen ialah sakramen Ekaristi. Puncak dari seluruh sakramen adalah disebut puncak sakramen Ekaristi karena Ekaristi adalah penggenapan dan pemenuhan semua sakramen lainnya. Karena di dalamnya Kristus sendiri hadir secara nyata sebagai tubuh dan darahnya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada saudara-saudara kami yang bertanya, kami silakan. Kita yang memberikan aplaus kepada mereka. Hanya satu pertanyaan, siapa? Ada? Tidak ada? Oke, baik, tidak ada. Karena sangat terperinci mereka memberikan penjelasannya kepada kita. Oke, berikan aplaus yang sangat meriah. Silakan duduk. Oke, baik. Sekarang setelah kita membahas dari awal hingga akhir tentang pembelajaran kita, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang dimana dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen yang merupakan tanda dan sarana kasih karunia Allah yang diberikan kepada umat beriman. Sakramen ini dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan fungsi dan tujuannya dalam kehidupan beriman. Oke, untuk disingkat, silakan baca sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi meliputi baptis, krisma, dan ekaristi. Tujuannya adalah untuk memasuki seorang ke dalam kehidupan iman Kristiani untuk menjadikan anggota penuh dalam gereja. Sakramen ini menandai awal perjalanan iman dan hubungan pribadi dengan Kristus. Oke, untuk si Permata, silakan membaca sakramen penyembuhan. Yang kedua, sakramen penyembuhan memiliki tobat atau pengakuan dosa dan pengampunan orang sakit. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan dan memulihkan hubungan manusia yang kaya serta memberikan kekuatan rohani dalam menghadapi penderitaan dan penyembuhan. Oke, untuk yang terakhir, baca dulu Indah Bosku. Silakan. Sakramen pelayanan persetujuan meliputi perkawinan dan pernikahan agama. Tujuannya adalah untuk melayani dan membangun umat Allah. Sakramen ini memperlihatkan kasih Allah melalui pelayanan dan pengabdian dan usaha. Baik, dengan demikian ketiga pengalaman sakramen ini menunjukkan bahwa kehidupan iman Katolik mencapai panggilan untuk bertumbuh, disembuhkan, dan melayani. Melalui sakramen, umat beriman dipersatukan dengan Kristus, dikuatkan oleh Roh Kudus dan diutus untuk menjadi saksi Allah di dunia. Oke? Sekarang, setelah kita membaca tentang kesimpulan tadi, sekarang kita masuk ke dalam refleksi pembelajaran kita. Ada beberapa hal pertanyaan yang membuat di sini. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari tentang pengalaman sakramen hari ini? Ayo siapa? Oke, semua pertama sekali teman-teman. Ayo. Saya beritahu bahwa 7 sakramen gereja Katolik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sakramen inisiasi, sakramen penyembuhan, dan sakramen
kehidupan iman. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, yang kedua, dari 7 sakramen yang kamu ketahui, mana yang paling kamu pahami dan mengapa? Ayo. Oke, segera pertama sekali ya. Ayo, silakan. Saya paling memahami sakramen Ekaristi. Karena setiap minggu saya ikut misa dan menerima komuni. Melalui Ekaristi, saya merasa lebih dekat dengan Yesus dan dikuatkan untuk hidup lebih baik. Oke, berikan tepuk tangan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengajaran tentang sakramen membantu kamu lebih mengenal dan mencintai Tuhan apa? Oke, bosku. Melalui pelajaran tentang sakramen, saya menyadari bahwa Tuhan selalu balik dan bekerja dalam hidup kita melalui tanda-tanda yang kelihatan. Hal ini membuat saya ingin lebih berdoa dan mengikuti sakramen dengan Oke, bagus. Silakan berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan agar makna sakramen dapat terlihat dalam sikap dan tindakanmu? Ayo, Injil pertama. Saya berusaha menunjukkan kasih, kejujuran, dan kepedulian kepada orang lain. Dengan begitu, saya dapat menunjukkan semua yang saya terima melalui sakramen dalam kehidupan umat. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang untuk tugas minggu depan atau tugas untuk materi berikutnya supaya kalian mencari di asrama ya. Di sini ada 3 pertanyaan yang Bapak buat, silakan ditulis. Yang pertama itu tentang sebutkan apa saja cara sah untuk menerima sakramen. Yang kedua, sebutkan apa buah rahmat yang diterima setelah menerima sakramen Ekaristi. Yang ketiga, sebutkan tata urutan Ekaristi atau susunannya ya. Silakan ditulis. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, ini Bapak harap semua kita mengerjakannya dan Bapak akan periksa untuk minggu depan ya. Ya. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di situ tentang penggolongan sakramen. Oke, sekarang mari kita berdiri untuk bernyanyi lagu selanjutnya ya. Siap semua? Yesus, dan
bawa untuk kita? Sama? Oke, ini sensitif silahkan masuk ke mana? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini pada kesempatan hari ini kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan Bapa atas penyertaan-Mu dari awal pembelajaran kami hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi masyarakat kami dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sementara kami pulang, kami engkau memberkati kami. Bapa, kami juga berdoa kepada ibu dan orang tua kami, berilah mereka kesehatan, panjang umur, serta banyak rezeki, agar mereka semakin dapat dalam mendidikan anak-anaknya. Di dalam nama dan perangkat Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Sekian dari pembelajaran Bapak hari ini ya. Dan selamat pagi dan sampai jumpa.